Salve. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bella Saputri dengan NIM 24101132. Saya Albertus Dodi Kurniawan dengan NIM 24101017. Saya Anastasia Wina dengan NIM 24101117. Tujuan kami berada di Gereja Paroki Santa Cecilia ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Yaitu kami bertiga telah observasi mengenai sejarah gereja Paroki Santa Cecilia. Mari simak video kami selanjutnya. Ayo. Keuskupan Agung Pontianak Paroki Santa Cecilia. Tahun pembangunan mulai dibangun 20 Juni 2004. Pemberkatan tiang pembangunan gereja. Tahun dedikasi sebagai gereja digunakan 19 Februari 2006. Tahun diresmikan pemberkatan 19 Februari 2006. Berdirinya Paroki Santa Cecilia diawali seiring dengan berkembangnya pembangunan pemukiman di wilayah Parit Haji Hoksin, 2 Sungai Raya Dalam dan sekitarnya, yang juga dihuni oleh beberapa keluarga Katolik yang pada saat itu merupakan wilayah kelima yang terdiri dari 3 lingkungan: lingkungan Lukas, lingkungan Thomas Aquino, dan lingkungan Immaculata. Bagian dari Paroki Santo Agustinus, Jalan Adi Sucipto, kilometer 9,4, Sungai Raya dengan Pastor Paroki RT Bartolomius Jansen, OFM Kap AMM. Pada masa itu, Bapak Yohanes Ngaderianto bertugas sebagai prodiakon dan Bapak Serivinus Jompau sebagai seksi liturgi. Pada bulan-bulan tertentu, terutama saat sembahyang kubur, perjalanan umat Katolik yang berdomisili di wilayah 5 untuk menuju gereja Santo Agustinus menjadi sebuah perjuangan. Dikarenakan jalanan macet, bahkan sering terlambat untuk menjalani kewajibannya untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama atau melaksanakan tugas pelayanan pada perayaan Ekaristi setiap minggu di gereja. Hal inilah yang mencetuskan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah stasi yang lokasinya tidak jauh dari umat yang berdomisili di wilayah ini. Menindaklanjuti gagasan tersebut, maka diadakanlah pertemuan pada bulan Juni 1999 untuk membahas hal tersebut, dan puncaknya pada hari Selasa 16 November 1999 di rumah kediaman Bapak Yohanes Ngaderianto dalam rapat rencana pembentukan Paroki Gembala Baik 2 yang dihindari oleh 1. Bapak Yohanes Ngaderianto, 2. Bapak Serivinus Jompau, 3. Bapak Yosef Hendrik, 4. Bapak Stefanus Marios, 5. Bapak Metihias Jujuanggi, 6. RP Fidelis OFM Kap. Dalam rapat tersebut, akhirnya diputuskan untuk menumpang dalam kegiatan misa mingguan di Aula SMU Gembala Baik. Setelah mendapat izin dan respon yang baik dari Pastor Fidelis Sabinus OFM Kap yang kebetulan saat itu menjabat Kepala Sekolah SMA Gembala Baik. Dalam rapat tersebut disepakati pula pengurus-pengurus lingkungan mengundang beberapa warga Katolik di sekitarnya untuk membentuk panitia Natal 1999.
Adapun susunan panitia sebagai berikut. Penasehat Pastor Fidelis Sabinus OFM Kap DRS Cornelius Imha MSI. Penanggung jawab Yohanes Ngaderianto. Ketua Umum Serifinus Jompau STH. Ketua 1 DRS Matias Dujuangki. Sekretaris 1 DRS Stefanus Marius. NY Andriana Emi. Bendahara Veronica Ratnasari Wulyoyo. NY Herkulana. Serta beberapa seksi-seksi yang turut berperan dan bekerja dalam tugas yang tanggung jawabnya. Adapun tugas panitia yang terbentuk ini adalah 1. Mempersiapkan dan mengadakan misa perdana pada tanggal 12 Desember 1999. Kedua, menyelenggarakan Natal tahun 1999. Perayaan Ekaristi perdana terselenggara pada Minggu 12 Desember 1999 yang dipimpin oleh Ditjen Kap Pastor Simon Petrus Rostandi OM Kap dan konseberannya Pastor Fidelis Sabinus OM Kap. Pada misa tersebut dihadiri oleh hampir 300 umat dan undangan paroki lain, diantaranya Paroki Gembala Baik, Paroki Telaga Kudus Kota Baru, Paroki Maria Ratu Pencipta Damai, dan Paroki Santo Yosef Katedral. Setelah berakhirnya misa dilanjutkan dengan dialog umat dengan Ditjen Kap Pastor Simon Petrus Rostandi OEM Kap yang menjelaskan status sementara adalah stasi Gembala Baik dengan penerapan konsep gereja mandiri. Pada saat itu juga dipaparkan hal yang menjadi persyaratan untuk pembentukan paroki serta hal-hal yang perlu dipersiapkan. Misa Natal perdana diselenggarakan pada hari tanggal 25 Desember 1999 yang dipimpin oleh Pastor Fidelis Sabinus OEM Kap, dihadiri sekitar 500 umat Katolik warga stasi Gembala Baik. Terbentuknya stasi Santa Cecilia Paroki Gembala Baik seiring berjalannya waktu dan makin berkembangnya pemukiman dan umat di wilayah stasi Santa Cecilia yang meliputi daerah Komplek Intan, Gang Sepakat 2, Pada Haji Moksin 2, Sungai Raya Dalam dan sekitar Jalan Ahmad Yani 2, serta untuk meningkatkan karya koikonia dan diakonia. Maka pada tanggal 5 Maret tahun 2000, Pastor Fidelis Sabinus OM Kap menerbitkan surat penetapan susunan pengurus Dewan Stasi Santa Cecilia Pontianak nomor 08-SK-3-200. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut. Ketua Umum Pastor Fidelis Sabinus OM Kap. Ketua Demetrius Toro SH. Wakil Ketua RS Vincent Julivin. Sekretaris Yohanes Kartius. Wakil Sekretaris Martinus Sudarno. Bendahara Herkulana Servatius Inja. Anggota Yohanes Naderianto, Yosef Hendrik, Ignatius Gunawan Widodo, DRA Adriana Aslia. Dan pengurus-pengurus seksi di bawahnya yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembangunan Gereja Santa Cecilia sejak dikukuhkannya menjadi sebuah stasi dan jumlah umat mengalami pertumbuhan yang pesat, dan untuk memudahkan
sebagai tempat umat berkumpul dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, Dewan Stasi mempersiapkan langkah-langkah persiapan dan langkah-langkah operasional. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka dikeluarkanlah surat keputusan Pastor Paroki Gembala Baik nomor 010 tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang penetapan susunan personalia Panitia Pembangunan Gereja Santa Cecilia Paroki Gembala Baik. Adapun susunan Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santa Cecilia Paroki Baik sebagai berikut. Pelindung Umat Agung Pontianak, Penasehat Pastor Gembala Baik dan Pastor Stasi Santa Cecilia, Ketua Dewan Paroki Santa Cecilia, Ketua Dewan Stasi Santa Cecilia, Ketua DRS AB Suli Potra, Wakil Ketua DR Vincent Julipin, Sekretaris Yohanes Kartius SH MSI, Wakil Sekretaris Lensus Kandri SH, Bendahara Monika Samodara, Wakil Bendahara DRS Mengki Gunawan, serta Seksi Utama Dana, Seksi Pembangunan, Seksi Hukum dan Perundang-undang, Seksi Umum atau Humas, serta melibatkan seluruh Ketua Kring Stasi Santa Cecilia. Setelah proses yang panjang dalam usaha mendirikan gereja, akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024 dilaksanakanlah pemberkatan tiang pertama pembangunan gereja. Pada tanggal 1 Januari 2006 keluar surat keputusan Uskup Agung Pontianak yang menetapkan Stasi Santa Cecilia dikukuhkan menjadi Paroki Santa Cecilia. Upacara pemberkatan Gereja Santa Cecilia dipimpin oleh MGR Hieronymus Bumbun OM Kap yang dilakukan pada hari Minggu 19 Februari 2006. Pertumbuhan umat Katolik di Paroki Santa Cecilia sampai pada bulan Desember 2025. Jumlah umat Katolik yang terdata di Biduk berjumlah 3.605 jiwa dari 961 KK yang terbagi dalam 23 lingkungan. Pertumbuhan umat Katolik di Paroki Santa Cecilia sampai pada bulan Desember 2025, jumlah umat Katolik yang terdata Biduk berjumlah 3.605 jiwa dari 961 KK yang terbagi dalam 23 lingkungan. Wilayah 1 Santo Felix dari Catalisia, 2 Santo Lukas, 3 Santo Padre Pio, 4 Santo Leopold Badik, 5 Santa Veronica Giuliani. Wilayah 2 6 Santo Yohanes, 7 Santo Fransiskus Assisi, 8 Regina Caeli, 9 Santa Maria Pengantara Segala Rahmat. Wilayah 3 10 Santa Bernadetta, 11 Santa Bonaventura, 12 Santa Petrus, 13 Santo Thomas Aquino. Wilayah 4 14 Santa Maria Immaculata, 15 Santa Maria Rosa Maestica, 16 Santa Mikael Malaikat Agung, 17 Santo Yosef. Wilayah 5 18 Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, 19 Santa Clara dari Assisi, 20 Santo Lorenzo da Brindisi. Wilayah 6 21 Santo Agnes, 22 Santo Bernardinus dari Siena, 23 Santo Katarina dari Siena.
Pastor Kepala Paroki yang pernah bertugas. 1. Pastor Fidelis Sabinus OFM Kap 1999 sampai 2006. 2. Pastor Bernardus Susanto Lam OFM Kap 2006 sampai 2008. 3. Pastor Innocentius Sialim OFM Kap 2008 sampai 2010. 4. Pastor Losephus Erwin OFM Kap 2010 sampai 2016. 5. Pastor Samuel Jumen OFM Kap 2016 sampai 2021. 6. Pastor Andreas Harmoko OFM Kap 2021 sampai 2023. 7. Pastor Franciscus Yosnianto OFM Kap 2023 sekarang.